bakalan bahas jadi di sini kita bakalan bahas tentang truncus cerebri atau brainstem. Nah, teman-teman pasti sering dengarkan di drakor misal atau di film-film batang otaknya udah mati gitu. Jadi dia udah mati otak. Nah, itu bisa batang otaknya mati. Kenapa? Karena baik lagi brainstem. Ada yang tahu nggak fungsi truncus cerebri itu untuk apa aja? Apa Mufid? Belajar kok soalnya. Iya, jadi langsung ya. Jadi brainstem itu fungsinya adalah pertama untuk kayak jembatan lalu lintas antara otak besar, cerebrum sama medula spinalis dan nanti nervus di perifer gitu. Yang kedua, dia itu fungsinya juga menjembatani antara struktur-struktur yang ada di situ kayak cerebellum, kemudian di atasnya di rostralnya itu kan nanti ada thalamus, hipotalamus dan lain-lain, sama sih seperti fungsi yang pertama. Yang ketiga itu fungsinya untuk fungsi pengaturan kardiovaskular sama respirasi. Jadi bisa jadi kalau misalnya cedera terus kena brainstemnya, nah dia bisa mati mendadak karena itu pusatnya ada di situ. Dan yang ketiga dia berfungsi sebagai untuk sleep wake cycle, jadi untuk kesadaran gitu. Makanya ada orang yang dia itu udah mati, batang otaknya udah mati, dia masih bisa bernafas, masih bekerja, tapi dia nggak bisa sadar karena di pusat kesadarannya itu udah rusak. Nah terus brainstem dari embriologinya, otak lah dari itu ada nggak sih kayaknya di sana deh. Tapi intinya otak itu kan awalnya ada 3, ada forebrain, terus midbrain sama ada hindbrain. Nah nanti si forebrain itu nanti bakalan jadi 2, ada telencephalon sama diencephalon. Kalau yang midbrain bakalan tetap jadi mesencephalon. Kalau misalnya yang hindbrain kan ya itu bakalan jadi sama metencephalon. Nah yang di sini yang bakalan menyusun sebagai truncus cerebri itu nanti mereka di minggu ke-6 bakalan berdiferensiasi lagi, bakalan terspesialisasi lagi. Nanti yang telencephalon itu bakalan jadi cerebrum, bakalan jadi thalamus, hipotalamus, intinya otak besar. Kemudian ada diencephalon nanti bakalan jadi diencephalon yang jadi thalamus dan hipotalamus dan teman-temannya. Kalian punya ini enggak? Ya udah nggak apa-apa. Terus kalau misalnya yang mesencephalon tetap jadi mesencephalon atau otak tengah, dan nanti si metencephalon bakal jadi pons sama cerebellum, sedangkan mielencephalon bakal jadi medula oblongata. Oke, jadi truncus cerebri ada fungsinya ada 3, ada apa aja? Terus pons sama medula oblongata. Nih kalau teman-teman lihat di sini, nih ada yang tahu nggak kira-kira mesencephalonnya yang mana? Yang atas tuh yang mana? Kecil ini. Yang mana? Porusan ini. Iya, berarti mesencephalon. Bener, ini mesencephalon. Nah, ini tuh masih masuk cerebrum. Ini ada thalamus di sini. Nah, kalau misalnya ini mesencephalon, ponsnya yang ini yang menonjol ini, dan ini baru medula oblongata. Medula oblongata sama medula spinalis batasnya di mana? Foramen magnum. Pintar. Nah, kita bahas dari mesencephalon dulu. Nah, jadi mesencephalon atau otak tengah itu yang kalian lihat bentuknya seperti ini, yang seperti Mickey Mouse. Jadi aku pakai ini aja deh, aku lebih suka ini. Mungkin kita bahas dari struktur luarnya dulu deh, nggak usah bahas kesini. Struktur luarnya dulu. Nah di sini itu kalian bisa menilai dari aspek ventral, dorsal, sama lateral sebenarnya. Tapi kita lebih ke ventral sama dorsal. Ini kalau teman-teman lihat dari ventral, ini kalau lihat dari dorsal alias dari belakang. Kalau lihat dari ventral, teman-teman bakalan lihat ini di sini ini mesencephalon, ini ponsnya, dan ini medula oblongatanya. Nah, mesencephalon itu kan menjembatani juga kan antara cerebellum dan ada cerebrum ya kan. Nah, di sini itu tuh ada yang namanya pedunculus cerebri. Kalian udah sambil jelasin aja. Pedunculus cerebri, kalian tahu mani-pedi kan? Pedicure itu kan kaki. Berarti pedunculus itu untuk kaki karena otak tuh punya kaki, namanya pedunculus cerebri karena ini kakinya punya si cerebrumnya. Nah, yang ini terus di sini di antara pedunculus cerebri itu tuh ada suatu cekungan seperti ini. Ya udah nggak apa-apa. Cekungan ini namanya fossa karena di antara peduncul berarti ada fossa. Iya, itu tempat keluar nervus berapa? 1, 2. Nervus berapa? Ayo, ada ingat nggak? Nervus 3. Iya. Kalau 1, 2 kan dia keluar langsung dari cerebrum. Nah,
ininya satu dari cerebrum, kalau sisanya itu dari truncus cerebri. Nah, dimulai dari ini dulu, fossa interpedicularis ada nervus 3. Terus yang penting lagi dari sini apa ya? Udah sih. Nah, kalau dari aspek dorsalnya, teman-teman bakalan ngeliat nih ada tonjolan-tonjolan, ada 4. Namanya corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina itu tersusun atas 2 pasang colliculus. Ada colliculus superior sama colliculus inferior. Terus ke lateral dikit itu tuh ada yang namanya corpus geniculatum, ada sepasang juga. Ada corpus geniculatum lateral sama yang medial. Nah, kira-kira pasangan, terus mereka ini terhubung gitu antara corpus geniculatum sama colliculus. Nah, kira-kira colliculus superior terhubungnya ke yang lateral apa yang medial? Lateral. Kalau misalnya yang inferior baru terhubungnya ke yang medial. Cara aku ingatnya dulu aku diajarin sama Mas Iwan itu sulap. Kalian tahu sulap kan? Sebenarnya sulat, tapi plesetin dikit jadi sulap. Nah, superior lateral, sulat. Nah, kalian terus fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk penglihatan. Sulap itu kan kayak kita memanipulasi penglihatan orang kan. Makanya superior lateral itu untuk penglihatan. Kalau misalnya colliculus inferior sama yang medial berarti fungsinya untuk pendengaran. Ingat ya. Terus yang penting lagi oh iya di sini tuh nanti bakalan keluar di bawah dari colliculus inferior bakalan keluar satu nervus. Ada yang tahu nggak nervus apa? 4. Nervus apa tuh namanya? Trochlear. Iya, trochlear. Nih, fun fact, nervus 4, trochlear itu satu-satunya nervus yang keluar dari dorsal. Jadi kebanyakan nih keluar dari ventral kan semuanya, tapi ini yang garis nih. Terus kita pindah ke ini kalau yang di dalamnya. Kalau di dalamnya, kalau teman-teman iris secara melintang itu bakal kelihatan kayak Mickey Mouse. Jadi dia punya krus yang telinganya ini, kemudian dia punya yang bagian bulatnya. Nah, di sini, sorry ya, ini kayak kebesaran nih, udah lepas aja. Nah, ini namanya tegmentumnya. Nah, tektum yang mana? Bedain tegmentum sama tektum. Tegmentum ini keseluruhan ini, tektum ini celah di antara sini. Terus ini apa? Ini itu colliculus superior tadi. Nah, ini colliculus superior, ya kan? Soalnya kita belahnya di sini. Nah, terus di sini ada bagian yang penting yang hitam-hitam. Ada yang tahu nggak? Iya, fungsinya apa sih? Dopamin. Ingat ya, aku juga dulu suka kembali ke melatonin. Ini dopamin. Nah, hasil produk sampingan dari dopamin itu adalah neuromelanin. Makanya warnanya hitam-hitam gitu. Ini. Nah, jadi kaitan klinisnya adalah kalau misalnya orangnya sudah lanjut usia, itu kan substansia nigranya bakalan degenerasi, tergerus gitu kan. Jadi produksi dopaminnya bakalan berkurang. Akibatnya ini getar-getar, tremor. Ada yang tahu nggak yang getar-getar itu apa? Tremor. Parkinson gitu. Jadi Parkinson itu karena kurangnya dopamin. Jadi sebenarnya gerak itu kan ada ya, lewat traktus piramidalis itu kan. Tapi gerakannya itu diperhalus oleh si dopamin yang dihasilkan oleh substansia nigra. Kalau misalnya asetilkolin doang, itu bakalan gerakannya kasar. Next. Terus ini yang merah-merah, ada yang tahu nggak namanya apa? Kayak mata. Iya, rubrum, nukleus, rubrum, rubra, bebas lah. Intinya ya itu. Ingat aja red tuh merah ini. Terus ini aqueductus mesencephaly itu menghubungkan ventricle apa sama apa? Iya, 3 sama 4. Terus ini baru yang colliculus superior itu yang tektum. Udah aja. Terus belum. Baru satu mesencephalon. Yang kedua kita bakal bahas tentang pons. Jadi pons itu yang katanya kayak Patrick. Mana tadi kata ini kayak Patrick? Ini sebenarnya pons yang sudah dipisahkan. Ini pons. Nah, jadi yaudah lihat ini aja ya. Ini pons. Nah, ini pons kalau dari aspek ventral. Jadi ini cerebellum itu tuh dia bakalan meluk si truncus cerebri ke arah depan. Nah, pelukannya itu, aku ingat gitu, pelukannya itu bakalan gambaran kayak pons. Makanya dia punya stria-stria yang mirip sama cerebellum gitu. Terus stria-strianya ini nah di pons ini itu nanti bakalan ada satu struktur yang penting di tengah-tengahnya, di mediananya. Itu yaitu sulcus basilaris contis. Berarti itu dilewatin sama apa? Arteri basilaris. Iya, arteri basilaris. Nanti arteri basilaris bakalan lanjut ke otak terus membentuk circulus arteriosus bilisi. Arteri basilaris itu penyatuan dari arteri apa? Arteri? Iya, yang udah sih, vertebralis cardialis. Vertebralis. Terus di sini, nah ini kan pons ya dari ini. Terus ini ada keluar satu nervus, yaitu nervus
5 nih. Ini brachium pontis. Brachium itu lengan. Berarti di lengannya si pons itu ada keluar satu nervus yang gede nih, nervus trigeminus, nervus 5. Nah kalau kita lihat dari belakang, nah ini tuh ada juga ini ada juga kakinya nih, tapi ini kakinya punya si cerebellum, namanya pedunculus cerebellaris medius. Nah sebenarnya ada inferior sama superior. Ingat aja kalau superior, teman-teman ingat ini pedunculus cerebellaris superior itu berarti menghubungin antara cerebellum sama mesencephalon superior. Kalau yang medius dia menghubungin sama pons, kalau yang inferior nanti menghubungin sama oblongata, medula oblongata. Terus yang penting juga di pons itu di dalamnya sini, di sini itu ada namanya fossa rhomboidea. Kira-kira ada yang ingat gak di sini di fossa rhomboidea ini tempatnya apa? Ventriculus apa? Ventriculus? Iya, keempat, ventriculus quartus. Ini. Terus batas juga, oh ya, batas antara medula oblongata sama pons di depan itu namanya sulcus bubopontinus. Sedangkan di belakang itu namanya ini dia dibatasin sama stria medullaris ventriculis quarti ini. Terus di pojoknya sini, di kanan kiri sini itu tuh ada suatu bolongan. Ada yang ingat nggak sirkulasi LCS di mana dia tuh bakalan keluar ke kanan kiri sama ke mediana. Nah kalau ke kanan kiri namanya foramen? Iya, yang dua apa? Iya, yang dua Luschka, yang satu Magendie. Jadi nanti di caudalnya di sini bakalan ada foramen Magendie, kalau di yang di kanan kiri bakalan ada foramen Luschka. Itu. Terus yang perlu diingat juga kalau dari aspek ventral itu adalah nervus-nervus yang keluar. Kalau yang kelima tadi di brachium pontis, brachium pontis. Kalau di sulcus batas antara pons sama ini keluar nervus 6 abdusen. Ya Allah. Terus ini, nah terus diingat yang keluar-keluar ya, itu ada di catatan, di PPT. Terus ini kalau misalnya medula oblongata yang teman-teman perlu lihat di ventral itu tuh ada penonjolan-penonjolan, namanya piramis sama oliva. Yang lebih medial itu piramis, yang di lebih lateral tuh oliva. Kalau di aspek dorsal juga ada penonjolan-penonjolannya. Nah namanya itu adalah, nih aku nggak, maaf ya gambarku jelek, ini aku dulu tahun lalu. Nah, kalau di belakang ini ventralnya dorsal. Kalau di sini ada piramis sama oliva, di sini ada cuneatus gracilis sama cuneatus. Ingat gracilis yang lebih medial. Terus di antara gracilis sama gracilis ini ada sulcus. Karena letaknya di linea mediana, berarti sulcus medianus posterior. Kalau di depan namanya fissura karena dia cekungannya lebih dalam, lebih tajam. Udah sih sama tadi fossa rhomboidea udah. Jangan lupa yang keluar nervusnya di mana-mana aja. Kalau sulcus posterolateral yang keluar nervus apa aja? Yang 3 itu? Iya, 3, ada 3. 9, 10, 11. Iya, kalau yang 12 di? Depannya? Iya, di anterolateral, di sini. Ini 12, di belakang posterolateral itu yang 9, 10, 11. Udah, itu aja. Okay. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, aku cukup aja. Itu meninges. Itu apa? Kira-kira meninges yang apa? Iya, di Ramata. Pinter. Patrick. Udah. Kuping, makasih.